Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, di pagi yang penuh berkah ini, di pagi yang cerah, di Ahad pagi, kita bersyukur dengan karunia Allah yang begitu besar, itu berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul kembali di sini dalam rangka ta'lim Ahad pagi bersama ana Al-Fakir Sahir 78. Mudah-mudahan Allah memampukan diri kita semua untuk istiqomah menjalankan program-program dakwah ini untuk kemaslahatan umat, untuk membina umat, membina diri Al-Fakir pribadi dan umat pada umumnya, agar kita bisa lebih baik hidup kita dari hari ke hari dan semakin cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada manusia pilihan, manusia paling soleh di dunia, manusia teladan yang memang patut kita contoh, kita ikuti prinsip-prinsip kehidupannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang juga kita harapkan syafaatul uzmahnya nanti di yaumil mahsyar. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Baik, seperti biasa sebelum masuk materi, kita kirimkan Fatihah khusus untuk pengarang atau mu'alif kitab Syekh Uqudul Jain wa Huququ Zawjain, yaitu Syekh Muhammad bin Umar bin Ali An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, ya. Mudah-mudahan Fatihah ini menjadi wasilah buat keberkahan ilmunya, menjadikan karya-karyanya sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir kepada beliau rahimahullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita yang mempelajarinya dan mengamalkannya insyaallah akan mendapatkan barokah keilmuannya, barokah ilmunya, nular ilmunya, nular kewaroannya, nular kejujurannya, dan nular keberaniannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa summa ila hadratu Sayyiduna Muhammad bin Umar bin Ali An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu taklim Ahad pagi, ya. Kita masih masuk bab Faslul Awal, pasal pertama di kitab Uqudul Jain wa Huququ Zawjain. Kemarin kita udah bahas Usnul Isra, Ma'unatuz Zaujah, ya. Ada wa mahruha, ada ta'limuha tahtaju ilaiha minal furudil ibadati wa sunanuha walau ghairu muakkadah, ya. Terus ada mimma ta'allaqu bil haid. Sekarang yang terakhir nih, yaitu bab terakhir di Faslul Awal, ya. Poin terakhir yaitu tentang apa? Min wujubi, ya, taatihi fi ma laisa bi maksiati. Jadi suami itu wajib mengingatkan istri agar selalu taat kepada suami, ya. Ya, di luar perkara maksiat, ya. Selama perintahnya suami itu bukan perkara maksiat, wajib bagi istri untuk mentaatinya, ya. Seperti nggak boleh keluar kalau suaminya suaminya nggak mengizinkan, sampai suaminya pulang baru boleh diizinkan keluar. Itu nggak boleh keluar, dosa, ya. Kecuali dalam kondisi-kondisi di mana memang harus keluar, kayak orang tuanya sakit, orang tuanya meninggal dunia. Jangan disalahpahami, ya. Memang ada kisah dulu di mana ada seorang istri yang nggak boleh keluar dari suaminya, ditinggal ke medan perang sedang berjihad di jalan Allah. Kemudian orang tuanya sakit, sampai 3 kali kerabatnya datang ke rumah untuk berharap agar sang anak datang.
Tapi karena dia tidak diizinkan suami, akhirnya sampai meninggal tuh. Sampai meninggal, orang tuanya sakit. Nah itu sebenarnya kisah yang tidak bisa kita buat contoh. Mengapa? Karena memang suaminya nggak tahu. Kalau suaminya tahu pasti diizinkan. Ya suaminya berdosa lah. Orang tuanya sakit, orang tuanya sampai meninggal. Kalau sampai suaminya tahu bahwa mertuanya itu sakit sampai dia meninggal dunia, kemudian nggak diizinin, ya suaminya berdosa. Ya jangan sampai kemudian kita salah paham dalam mentaati suami. Ya suami juga sama, jangan mentang-mentang harus ditaati kemudian ngakang istri, nggak dikasih kebebasan. Kasih kebebasan selama masih dalam jalur-jalur syariat, tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Segala aktivitas, ya kalau ngaji juga harus dikasih izin, malah disuruh harus wajib. Orang mau ngaji nggak boleh. Tapi ingat, sang istri juga harus tahu diri. Ingat waktu, jangan ngaji pulang sore, ntar suami pulang lapar, nggak ada nasi, nggak ada lauk, itu jadi akhirnya dosa. Boleh ngaji asal tidak menelantarkan tugas-tugasnya, kewajibannya. Kan istri itu robaul bait, ya, robbul bait. Itu ibu sebagai pengatur rumah tangga, ngurusin anak, sekolahnya, makannya, nyuci bajunya, ngurusin suami, makannya, nyuci bajunya, semua, terus nyuci piring, bersih-bersih rumah, semua hal-hal yang berkaitan dengan rumah. Nah, kalau itu udah dikerjakan semua, nggak kelantar, boleh kita ngaji. Ya, jangan sampai salah paham nih ibu-ibu, kebanyakan mentang-mentang ngaji itu bagus, akhirnya rumah kelantar, nggak pernah masak, nyuci sebulan sekali, pakaian numpuk, nyamuk mulu di rumah. Itu jadi masalah. Ya, ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Jadi hak istri itu berhak mendapatkan pendidikan dari suami untuk mentaati suami. Istrinya tuh harus taat selama suaminya itu memerintahkan pada hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam atau bukan perkara maksiat. Dalam sebuah hadis, Rasul juga pernah bersabda, ya, di mana Abdurrahman bin Auf bersabda Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf berkata, bersabda Rasulullah SAW, ya, wa iza sholatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita menjaga sholat 5 waktunya, ya, wa shomat sahroha, dan menjalankan puasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan selama tidak ada halangan, wa hafizat farjah, dan menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, kemudian wa ata'at zaujah, dan taat kepada suaminya, kilalaha, dikatakan kepada wanita yang sifatnya mulia tadi itu, adkhilil jannati, ya, adkhilil jannata, masuklah kalian ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syitti, dari pintu mana saja yang kalian suka. Subhanallah, bebas milih tuh ibu-ibu. Ingat bu, kalau taat sama suami selama suaminya tidak memerintahkan perkara maksiat, tinggal milih kita mau masuk surga dari pintu mana. Dari pintu yang ahli puasa bisa, mau masuk dari pintu ahlu sodaqah bisa, mau masuk pintu dari ahlu zikir bisa, masuk pintu dari mana saja, bebas. Allah akan mempersilahkan kita. Masya Allah, subhanallah. Itulah keutamaan taatnya pada suami. Jangan ngebantah mulu. Kalau suami ngajarin bener nggak mau, disuruh pakai kerudungan nggak mau, nggak gerak, emang tinggal di Arab apa, baju gombrong-gombrong, mau pakai kerudungan tapi masih ngetat-ngetat, apemnya masih kelihatan, sama aja bohong. Mau suruh pakai baju yang gombrong-gombrong, baju jilbab yang panjang, kagak mau, udah kayak ondel-ondel Betawi katanya, ngomongnya begitu. Padahal itu perkara wajib, tutup aurat yang memang disyariatkan oleh ajaran Islam. Yang boleh kelihatan cuma muka sama telapak tangan. Berarti pemahaman apa? Apemnya ibu-ibu, terus bodinya ibu-ibu, belakangnya, bokongnya, semuanya nggak boleh kelihatan. Makanya pakai baju kurung biar nggak kelihatan. Kerudungannya juga harus yang panjang. Kalau kerudungannya diselempangin doang, tetap aja itu apem. Jadi santapan laki-laki hidung belang, ya. Itu ya yang harus kita pahami.
patuh pada suami selama suami memerintahkan perkara-perkara yang wajib, perkara yang tidak maksiat seperti sholat, ngaji, tutup aurat, ya, kemudian tidak tebar pesona di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah publik, apalagi goyang-goyang joget-joget di panggung bernyawer. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ya Bu, mulai dari sekarang kita petik pelajaran dari kitab ini. Mari kita patuh pada suami kalau kita ingin masuk surga dari pintu mana saja. Insya Allah kalau kita patuh sama suami, selama suaminya itu benar, suaminya tidak mengajarkan berbuat maksiat, insya Allah ada keberkahan buat ibu, buat para istri ya semuanya. Ya, sebelum ditutup, mari kita doakan suami-suami kita nih, khususnya buat ibu-ibu, doain kalau lagi berangkat ikhtiar kerja, doain supaya dapat duit yang banyak, berkah ya, bisa nyukupi kebutuhan rumah tangga. Ya, sang suami juga mendoakan istri supaya menjadi istri yang soleha, menjaga kehormatannya saat suaminya tidak ada di rumah, nggak suka ngobrol sama laki-laki yang bukan mahram, walaupun tetangga udah kenal deket, ngobrol-ngobrol itu kagak boleh ya Bu, nggak boleh. Biar udah kenal kayak gimana, nggak boleh tangkrang-tongkrong sama laki orang. Mau laki orang, mau laki yang kagak punya istri juga tetap nggak boleh, selama kita status kita bersuami. Ya, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti di taklim kami sore kita akan masuk faslus tsani, bab yang kedua di kitab Uqudul Jan wa Huququz Zaujain. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.